Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kembali lagi bersama saya di acara podcast Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Saya Faruq Panji Saputra, staf Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Di ngopi kali ini, ngobrol-ngobrol pemilu, kita sudah kedatangan tamu yaitu Pak Amir Mahmud SH, Korbit Hukum Data dan Informasi. Halo Pak Amir, atau saya panggil Bang Amir saja ya, biar lebih enak gitu kan? Ya, yang penting buat nyaman aja lah. Ya. Gimana kabar Bang Amir? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi kita sesuai dengan tema kita bahwa ngopi ya, bisa sambil ngopi santai lah Bang Amir ya. Ya, cocok. Ya. Cocok temanya Bisa ini. ngopi santai karena ngopi kan ngobrol-ngobrol pemilu bersama Bawaslu. Iya, cocok. Jadi di podcast kali ini Bang Amir kita mencoba untuk mengangkat tema tentang tentang HDI ya, yang dimana sesuai dengan divisi. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan Bang Amir, apa sih upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menyampaikan informasi ke publik di era digitalisasi ini? Terima kasih Bung Panji atas tema kali ini ya. Saya kira ini menarik sekali ya, apa yang menjadi tema kita di Jumat pagi ini. Sebagaimana kemudian ini kan agenda yang sangat baik pasca pandemi untuk terus mengkampanyekan peran dan fungsi Bawaslu ke masyarakat. Jadi saya sendiri di divisi HDI, namanya Hukum Data Informasi dan Humas. Kalau bicara tentang upaya divisi ini ya, atau upaya Bawaslu secara umum untuk menyampaikan ke publik apa saja sebenarnya menjadi fungsi Bawaslu, itu sebenarnya banyak sekali. Kalau di divisi HDI sendiri sebenarnya di situ kan ada kehumasan gitu ya, kehumasan yang saya kira itu menjadi pintu gerbang, kalau istilahnya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan, pintu gerbang untuk bagaimana mensosialisasikan atau mengkampanyekan Bawaslu itu sendiri kepada masyarakat. Kehumasan ini di era digitalisasi itu ya, salah satu caranya itu adalah podcast ini. Nah, ini podcast ini kan sesuatu yang baru di dalam dunia sosialisasi lah ya, dalam dunia sosialisasi, karena hampir semua public figure menggunakan model-model seperti ini untuk kemudian mensosialisasikan baik figurnya sendiri maupun mensosialisasikan kelembagaannya gitu. Nah, dalam konteks ini Bawaslu dalam divisi hukum hari ini berupaya untuk menghadirkan model penyampaian informasi yang terbaru dengan cara podcast ini. Jadi sudah mengikuti era digitalisasi lah. Betul. Jadi kita ini sudah mengikuti era digitalisasi. Iya, inilah cara era digitalisasi itu. Dengan cara apa? Di divisi humas sendiri dengan Mas Faisal itu kita membuat akun YouTube, kita membuat channel YouTube untuk kemudian terus mensiarkan peran-peran dari Bawaslu sebagai lembaga pengawasan di luar. Jadi selain melalui digitalisasi, mungkin ada juga program yang langsung menyentuh ke masyarakat yang memang notabene masyarakat yang memang masih belum di era digitalisasi ini ya. Ya, ada itu ke cara-cara manual menurut yang saya istilahkan sebagai cara manual ya. Dan itu memang tercover oleh divisi pengawasan. Yaitu ada pengawasan partisipatif namanya kan. Itu melibatkan masyarakat langsung, itu kita turun ke masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat, bergabung dengan masyarakat gitu ya, untuk menyampaikan
apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Bawaslu di dalam pengawasan pemilu itu sendiri, dan lembaga apa sih Bawaslu itu sebenarnya, Kak. Seperti kemarin kita juga membuat sosialisasi di madrasah gitu ya, madrasah aliyah di Mutia itu. Kemudian sebelum itu juga kita melakukan pendidikan partisipatif juga di kawasan daerah wisata Ekas, Pantai Ekas gitu ya. Dan itu memang waktu itu kita bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi, karena memang itu program dari Bawaslu Provinsi, tetapi itu juga satu kesatuan dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Jadi termasuk terbentuknya kampung pengawasan kan? Ya betul sekali Bung Panji. Itu termasuk itu juga bagian dari cara-cara manual kita untuk menyampaikan informasi tentang Bawaslu, mendekatkan Bawaslu dengan warga lah. Jadi fungsi dan tugas Divisi Hukum Data dan Informasi ini menurut Bang Amir, kalau secara detail ya, kalau secara detail fungsi Divisi Hukum Data Informasi dan Kehumasan ini sebenarnya pertama ya sesuai dengan namanya ya, Divisi Hukum ya, tentu melakukan kajian-kajian di soal-soal aturan-aturan regulasi di bidang kepemiluan gitu. Kemudian untuk data informasi sendiri sebenarnya kita juga mempersiapkan, mengumpulkan gitu ya, kemudian mengarsipkan data-data dan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan. Dalam konteks ini misalnya dengan melakukan dokumentasi JDIH, kayak kemarin kita melakukan kegiatan semacam rakor JDIH namanya. JDIH itu adalah jaringan informasi dokumentasi hukum gitu. Nah itu juga bagian dari fungsi Divisi Hukum gitu. Selain itu melakukan kajian itu tadi, kemudian Kehumasan sendiri ya melakukan upaya penyampaian informasi kepada publik. Iya. Jadi begini Pak Bang Amir, publik kadang sangat minim informasi. Betul. Hanya dia tahunya bahwa pemilu itu ya pada saat pemungutan dan penghitungan suara itu saja. Betul. Jadi apa saja sih bentuk-bentuk produk hukum yang berkaitan dengan pemilu itu? Maksud saya, apakah ada undang-undang, perbawaslu atau apa yang berkaitan dengan pemilu? Betul, seperti yang disampaikan Bung Panji barusan. Itu kalau bicara produk hukum sendiri dari Bawaslu itu ya produk hukum yang langsung konkret dari Bawaslu tingkat kabupaten ya paling soal sekedar SK ya, model-model SK, karena kalau regulasi di atas itu Bawaslu Kabupaten Lombok Timur tidak punya kewenangan untuk memproduksi. Itu menjadi kewenangan di Bawaslu RI. Nah, dalam konteks yang lebih umum, kalau produk hukum itu ya peraturan perundang-undangan misalnya gitu ya, kemudian undang-undang Perbawaslu ya, Perbawaslu itu yang di internal kita, ada PKPU juga di internal KPU sendiri, tapi itu kan produk hukum di KPU gitu ya. Yang memang kita semuanya harus dipahami. Iya, semuanya harus dipahami, itu satu kesatuan pemahaman gitu ya. Karena ini lembaga pengawasan pemilu, jadi Bawaslu ini sebenarnya institusi yang sangat luas pemahaman pengetahuannya. Kenapa? Karena selain dia harus memahami dan menguasai persoalan regulasi di internalnya sendiri, dia juga harus memahami dan menguasai regulasi di luar internalnya gitu. Yang saya maksud di luar internal itu adalah peraturan KPU. Jadi kita harus paham betul, harus menguasai soal KPU yang dikeluarkan oleh sekalipun itu bukan produk Bawaslu. Sekalipun itu bukan produk Bawaslu, tapi itu berhubungan langsung karena dia berinteraksi. Perbawaslu kita dengan KPU itu sangat berinteraksi erat gitu. Jadi mau tidak mau Bawaslu itu harus menguasai dan memahami PKPU itu. Baru kita bisa melihat di dalam proses pelaksanaan pemilu itu apakah dia sesuai atau berjalan di atas koridor hukum sesuai yang diaturkan oleh regulasi atau tidak gitu. Nah, karena ini lembaga pengawasan, jadi di internal sendiri kita punya aturan main bagaimana cara mengawasi. Di luar itu kita juga mempunyai tugas untuk memberikan mengkoreksi atau kemudian mengawasi proses-proses penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam konteks ini ya KPU gitu ya. Berarti secara teknis
KPU-nya lah. Iya betul sekali Bung Panji. Secara teknis ya KPU-nya yang menguasai itu gitu ya. Tapi di tingkat pelaksanaan itu nanti kita yang akan mengawasi proses karena kalau tidak diawasi proses ini kan kita tidak curiga terhadap teman-teman kita di KPU, tetapi segala sesuatu itu kan dilakukan oleh manusia. Ya manusia itu punya potensi berbuat kesalahan. Gitu. Nah dalam konteks koridor itulah kemudian kita saling menjaga dan mengingatkan. Gitu. Kita ini mitra sebenarnya, mitra positif aja dengan KPU. Bukan berarti lembaga pengawasan lebih tinggi posisi daripada KPU, enggak. Kita ini mitra strategis agar lahir proses demokrasi yang berkeadilan gitu loh. Nah dalam rangka itulah kemudian Bawaslu ini dihadirkan supaya apa? Supaya pelaksanaan proses demokrasi itu berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh aturan. Kemudian masyarakat atau stakeholder lainnya merasakan keadilan di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi dasar untuk menghadirkan pemerintahan yang baik atau good government itu harus dari dasar yang benar. Apa dasar yang benar? Dari proses penyelenggaraan yang adil dan bermartabat sesuai dengan undang-undang seperti itu. Jadi itu tadi ya, ada beberapa hal upaya yang dilakukan oleh Divisi Hukum Data dan Informasi untuk menyampaikan ke publik terkait tentang ini loh peraturan-peraturan yang memang digunakan dalam proses pemilu itu. Betul Bung Panji, betul sekali. Jadi sejauh ini Bang Amir terkait tentang isu-isu krusial seputaran peraturan perundang-undangan selama proses telah berlangsungnya pemilu 2019, pilkada, itu ada nggak isu-isu krusial menyangkut tentang peraturan ini, mungkin seperti penafsiran yang memang di beberapa pasal mungkin ada yang kosong atau norma hukumnya kosong, atau ada nggak sejauh ini di undang-undang maupun di Perbawaslu dan KPU itu sendiri? Iya, kalau bicara isu-isu krusial di dalam peraturan-peraturan itu baik di undang-undang sendiri maupun di Perbawaslu ya, saya kira itu ada saja gitu, karena dalam perjalanan kami dulu di dalam proses penanganan pelanggaran dulu pernah kita terjebak di soal penafsiran. Iya, itu seringkali itu terjadi gitu. Tetapi itu kan kemudian menjadi bahan di dalam kita nanti rakor-rakor gitu ya. Karena memang penafsiran itu sendiri sebenarnya tidak ada kewenangan bagi kita di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi. Penafsiran itu sendiri khusus untuk di Perbawaslu itu ada di Bawaslu RI. Mereka yang boleh melakukan penafsiran itu gitu. Sehingga kita nggak berani juga menafsirkan dengan liar gitu ya, yang ada kutip kekosongan norma ataupun kemudian apa istilahnya itu benturan normanya gitu ya, itu bukan kewenangan kita. Misalnya dalam pilkada kemarin ya, kalau karena Lombok Timur nggak ada pertanyaan, tapi kita bisa lihat dari kasus Dompu lah misalnya, itu kan terjadi apa yang tadi disebut sebagai isu krusial itu gitu. Itu terjadi gitu loh, soal penafsiran terhadap norma terkait dengan masa apa istilahnya itu yang pidana enggak, itu isu yang misal calon ya, salah satu calon di Kabupaten Dompu itu kandidat kepala daerah Kabupaten Dompu itu ada yang pernah terpidana gitu loh. Jadi masa pidananya itu yang jadi persoalan gitu. Nah, jadi kan itu ada di aturan kita kan di itu. Jadi yang jelas tetap akan ada upaya-upaya untuk terus memperbaharui ya. Iya, pasti. Nah, jadi
Ada beberapa isu yang saya sempat dengar di beberapa media nasional, Bang Amir, Ya. bahwa untuk pemilu selanjutnya ini rame pernah sempat Ya, rame di media nasional. Betul. Sambil ngopi lah, Bang Amir. Ya, makasih. Di isu-isu yang saya dengar di beberapa media nasional itu bahwa untuk ada upaya yang akan dilakukan terkait tentang tata cara pencoblosan, itu bahwa tidak lagi menggunakan pencoblosan, tapi Ya. ada rencana untuk mencontreng atau seperti apakah itu sudah masuk di ranah Bawaslu terkait dengan pembahasan itu, Bang Amir? Iya, kalau soal bagaimana mekanisme pencoblosan atau isu-isu yang berseputar pemilu di 2024, ya, saya kira itu mungkin banyak, pasti ada lah isu itu, dan saya pernah dengar itu. Tetapi itu kan masih dalam tahap rancangan, karena untuk bisa merubah model gitu ya, model pencoblosan dalam pemilu itu kan dia harus punya dasar hukumnya. Nah, yang saya maksud dengan dasar hukum itu adalah, maka di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak diatur seperti itu. Maka untuk bisa melakukan seperti itu tentu dia harus ada perubahan ya, dia harus dirubah di dalam undang-undang itu sendiri. Nah, proses perundang-undangan itu kan kalau dalam sistem berdasarkan Undang-Undang 11 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, UU 11 2012 itu, itu kan Junto 15 2019 lah ya, tentang pembentukan undang-undang itu mengharuskan setiap ada perubahan pola gitu ya, bagaimana yang diatur dalam undang-undang itu harus terjadi perubahan, dan itu dilakukan dalam masa prolegnas gitu istilahnya. Jadi undang-undang itu harus harus masuk ke daftar program legislasi. Nah, kebetulan Undang-Undang 7 2017 ini masuk dalam program legislasi nasional untuk 2021 2024 kalau salah itu. Kira-kira Bang Amir, kalau memang itu benar terjadi bahwa metode pencoblosan itu berubah ke pencontrengan, tanda kutip plus minusnya kira-kira menurut Bang Amir itu sendiri di masyarakat bagaimana? Karena kan ada yang sudah tua misalnya, yang buta. Betul. Menurut saya kira selalu ada kelemahan dan kelebihannya ya, Bung Panji, soal penggunaan mekanisme pencoblosan itu, apakah dengan contreng atau coblos langsung. Tetapi kalau kita mau lihat dari aspek kelebihannya, kemungkinan dengan dengan menggunakan sistem pencontrengan gitu ya, yaitu mungkin masyarakat itu akan suaranya itu akan lebih istilahnya itu, dia akan lebih tepat mungkin gitu ya, lebih tepat untuk orang yang dia betul dia pilih gitu. Tetapi di samping itu juga menurut saya dengan pencoblosan lebih mudah gitu. Lebih mudah karena tadi itu seperti yang disampaikan Bung Panji tadi itu ya, soal di sini kan kita harus lihat jumlah penduduk kita ini mana yang lebih banyak yang tua atau yang tidak. Nah, itu dari sisi kemudahannya gitu. Tentu soal pencoblosan itu kan sangat mempermudah usia-usia lansia itu kan untuk melakukan pencoblosan. Sementara kita butuh tingkat partisipasi warga di dalam pemilu ini kan. Nah, tapi kalau melihat dari aspek milenialnya, tentu ya semakin mudah juga buat milenial. Kalau maksud saya mudah untuk milenial. Milenial itu dia menggunakan sistem coblos juga oke, dengan juga dengan contreng juga sangat oke. Tetapi di sisi lain kalau menggunakan contreng bagi lansia persoalannya, Bung Panji. Kenapa? Karena lansia ini kan ya mungkin tidak terbiasa ya. Karena tidak terbiasa menggunakan, karena jauh lebih mudah orang mencoblos, kan tinggal mencoblos saja gitu loh, daripada dia harus
itu kelihatan agak rumit, agak ribet gitu loh bagi lansia tapi. Iya. Nah itu kelemahannya kalau dengan sistem contreng itu. Nah tetapi untuk kelebihannya itu tadi. Jadi suara itu akan suara itu akan dia akan lebih efektif, terarah. Kenapa? Karena peserta pemilu itu nanti itu bisa lebih banyak menggarap milenial gitu loh dibanding orang tua, karena potensi orang tua untuk batal atau potensi enggak itu lebih besar gitu loh. Karena memang kita lihat di pemilu kemarin bahwa di beberapa negara sudah menggunakan sistem itu. Iya, bahkan kalau di negara-negara maju itu sudah sistem digital sudah menggunakan digitalisasi. Tapi selalu ada kekurangan dan kelemahannya. Lalu ada kelebihan dan kelemahannya. Saya kira di negara kita yang sangat majemuk ini dengan kepulauan seperti ini memang harus menyesuaikan Bu Panji. Harus kita lihat situasi dan kondisi kita. Apakah memang sudah layak? Tapi kalau saya baca isu-isu di forum-forum pengkaji demokrasi selama pemilu itu sedang diupayakan kita mengarah kepada digitalisasi, sistem digitalisasi itu votingnya gitu. Ya. Jadi mengingat waktu ini, Bang Amir, karena kebetulan hari ini juga hari Jumat dan mungkin banyak sekali memang pertanyaan-pertanyaan yang harus saya gali di Bang Amir sendiri. Memang luar biasa. Ada nanti mungkin episode kedua, ketiganya. Siap. Baik, jadi sebelum saya akhiri acara podcast ini, saya sapa dulu sahabat Bawaslu untuk terus ikuti, pantau podcast Bawaslu Kabupaten Lombok Timur ini. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Karena di channel Bawaslu Kabupaten Lombok Timur itu sendiri kami akan terus update seputaran kepemiluan. Betul Mas Panji, betul. Jadi mungkin nanti ada KPU yang akan kita coba menggali informasi tentang kepemiluan agar tersampaikan ke publik. Betul. Baik, itu tadi harapan kami di sahabat Bawaslu. Saya Faruk Panji Saputra, staf Bawaslu Kabupaten Lombok Timur undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.